mempunyai karakter manusia, bersikap dan bertindak seperti manusia, layaknya manusia, ya sudah sukses. Dan Rasulullah itu adalah manusia yang sukses, Mbak. Rasulullah itu adalah manusia yang sukses. Gus Dur itu adalah manusia-manusia yang sukses, yang mampu diterima oleh banyak orang dan mampu memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Selamat pagi, salam rahayu. Kali ini kita akan kembali berbincang dengan Bapak Roes, pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabi'ri. Nah, ini kita akan berbincang tentang pengalaman pribadi Bapak Roes yang akhirnya menemukan passionnya dan bergerak di bidang kemanusiaan. Selamat pagi, Mbak. Salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua saudara-saudara se-Indonesia. Ini Pak, yang pertama pengalaman masa kecil Bapak yang membawa Bapak akhirnya menemukan passion yang kuat yang membuat Bapak mewujudkannya saat ini bergerak di bidang kemanusiaan, Pak. Ya, terima kasih. Kami lahir pada tahun 65. Yang saat itu kondisi keluarga kami sangat terpuruk, sangat miskin sekali, Mbak. Sampai jarang makan. Kemudian pada usia 11 tahun kami baru sekolah SD. Dan itu saja menyisihkan uang makan keluarga untuk sekolah karena memang minus sekali di kampung kami itu. Kemudian bapak dan ibu itu buruh tani, bukan petaninya. Jadi hanya bekerja di sawah atas perintah petani, kemudian diupah ala kadarnya. Dan setelah lulus SD, bapak sudah pesan kepada saya untuk tidak sekolah karena memang biaya untuk sekolah tidak mampu. Akhirnya kami keluar dari rumah, Pak. Kami keluar dari rumah, kemudian tidur di masjid-masjid, kemudian dari kampung ke kampung kami harus belajar bagaimana supaya saya bisa sekolah. Akhirnya mulai SMP saya harus cari biaya sendiri untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah saya harus merawat masjidnya orang, masjid di kantor desa. Kemudian dari sana Bapak Kepala Desa itu kemudian meminta saya untuk sekolah. Biayanya harus saya cari sendiri. Nah, dari saya tidur di masjid itu kemudian teman-teman kecil itu banyak yang juga ikut tidur di masjid, di musola, kemudian kita belajar bersama apa yang namanya agama itu. Karena kami dulu hanya ngaji di kiai-kiai desa, Mbak. Kiai desa di kampung gitu, dididik oleh ulama-ulama Nahdliyin, ulama-ulama NU. Kemudian dari beliau kami kemudian belajar agama. Kemudian bersama anak-anak teman-teman itu kemudian kami sepakat untuk belajar agama lebih dalam. Kemudian kami masuk ke berbagai macam organisasi Islam, kemudian sampai kami kuliah. Dan itu semua kami usahakan sendiri karena orang tua memang tidak mampu membiayai sekolah. Kemudian dan ternyata tidak bisa Mbak, sampai kepada titik tujuan kami untuk sekolah. Jadi baru semester 4 kami harus berhenti, harus drop out sekolahnya, kuliahnya karena terbentur dengan biaya juga. Berarti Bapak pernah kuliah tapi belum sampai lulus. Iya, Nah,
cita-citanya Bapak niki sebenarnya? Sejak awal kami sangat kagum kepada guru, Mbak. Guru itu di mata kami orang yang sangat ideal, yang sangat berwibawa, kemudian mampu mengajari yang bukan anaknya dengan kasih sayang. Itu guru-guru kami dulu waktu di SMP, di SD itu sangat menginspirasi kami, sehingga kami harus jadi guru. Tetapi cita-citanya kandas, Mbak, karena persyaratan untuk menjadi guru zaman dulu itu agak berat. Tidak boleh cacat fisik. Sementara saya mulai kecil itu mengidap Mbak, penyakit mata, katarak. Jadi mulai SD, usia SD itu kami tidak bisa melihat tulisan yang di papan tulis karena ada katarak di kedua mata saya. Sekarang sudah dioperasi? Alhamdulillah, mulai SMP itu karena kami selalu ranking pertama mulai SD, SMP, SMA itu, kemudian guru-guru di sekolahan kami merasa simpati, kemudian iuran saya dioperasikan sekolah, Mbak. Cuma karena waktu itu peralatan medisnya belum begitu canggih seperti sekarang, akhirnya hanya dicoba satu, operasinya gagal juga. Tapi sekarang sudah ada perbaikan, Pak? Alhamdulillah, setelah kita terapi, ketika kami belajar Tibun Nabawi dengan bekam, alhamdulillah sudah berubah, Mbak. Sebenarnya tokoh siapa, Pak, yang paling menginspirasi Bapak? Tokoh yang paling menjadi idola kami pertama Rasulullah pasti. Yang kedua almarhum Gus Dur. Kemudian yang ketiga itu Ibunda Teresa, Mbak. Tiga tokoh ini yang selama ini selalu menjadi penggerak kami untuk berbuat. Penggerak kami, menjadi motivasi kami bahwa mereka adalah orang-orang hebat yang tidak ingin apa-apa dalam perbuatannya. Dia hanya ingin berbuat saja. Sebagaimana Allah melakukan apapun, berbuat apapun kepada makhluknya ini tidak mengharapkan apa-apa dari makhluknya. Kalau Bunda Teresa kan kita tahu lebih banyak bergerak memang di bidang kemanusiaan ya. Nah, sekarang Bapak bisa meneladani beliau dengan mengasuh anak-anak di panti asuhan ini ya, Pak. Dan kalau dari sisi Gus Dur, beliau tokoh yang selalu menyuarakan kemajemukan, toleransi, Mbak. Toleransi. Tokoh ya guru bangsa seperti itu. Sikap keteladanan apa yang Bapak ambil dari Gus Dur? Gus Dur itu manusia luar biasa. Ini dibuktikan dengan setiap pemikirannya itu keluar dari kebiasaan manusia. Selalu dia berbeda dengan kebanyakan orang. Orang-orang hebat itu kan hanya keluar saja dari kebiasaan, Mbak. Jadi manusia luar biasa itu harus mampu berpikir, berbahasa, bersikap, berbuat yang keluar dari kebiasaan orang. Berarti out of the box itu, iya, Pak. Keluar dari kebiasaan manusia. Kalau biasa saja apa yang dilakukan, apa yang difikirkan, apa yang diucapkan, yaitu kelompok manusia biasa. Sementara Gus Dur adalah manusia-manusia yang berbeda dengan kebanyakan orang di negeri ini. Maka kita ingin melakukan hal-hal yang memang tidak sama dengan yang lain. Kalau sama, ya sudah biasa saja, Mbak, karena sama. Ini tokohnya Gus Dur deh. Nah, menurut Bapak, niku kalau disebut orang sukses itu yang seperti apa, Pak? Sukses itu kalau saya lihat kan Mother Teresa sama Gus Dur ini bidangnya bisa dibilang berbeda ya. Iya, Mbak. Nah, niku mungkin sukses dalam bidangnya masing-masing atau bagaimana, Pak? Iya, Mbak. Begini, kita sebagai manusia itu kan hanya bukan hanya sebagai makhluk individu, tapi juga sebagai makhluk sosial. Ya. Sukses sebagai manusia adalah mampu bertindak, bersikap sebagai manusia. Kata Rasulullah,
khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang baik di dunia itu adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesamanya. Ini sukses secara manusiawi, secara kemanusiaan, secara sosial. Tapi ketika sukses di rumah tangga, dia mampu mengantarkan anak-anak untuk menjadi manusia, mengantarkan untuk bersikap manusia yang mempunyai peri kemanusiaan. Baik dia sebagai pejabat, dia sebagai orang kaya, atau sebagai yang lain. Ketika dia mampu mempunyai karakter manusia, bersikap dan bertindak seperti manusia, layaknya manusia, ya sudah sukses. Dan Rasulullah itu adalah manusia yang sukses, Mbak. Rasulullah itu adalah manusia yang sukses. Gus Dur itu adalah manusia-manusia yang sukses, yang mampu diterima oleh banyak orang dan mampu memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Klik subscribe, like, dan tombol lonceng.